Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ketua kelas, hari ini ada teman yang kita hadir? Ada. Siapa? Orang dari emak. Ada keterangan? Tidak ada ya. Bu Febri boleh pinjam RPP. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Kita ikutin atau sapa dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang fokus. Tepuk 4 3 kali. Sekali lagi. Tepuk 5 3 kali. Tepuk tangan dulu. Fokus ya, ini tangan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Dari semester kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kesepakatan kelas kita pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung itu tidak diperkenankan untuk jalan dan minum. Nah, yang kedua, jika ingin meninggalkan kelas harus izin pada guru yang sedang mengajar. Nanti kalau ada yang mau ke WC, kalau sudah tidak tahan lagi boleh, tapi harus izin yang itu ya. Nah, kemudian kesepakatan kelas yang ketiga, jika guru sedang menjelaskan pelajaran, diminta untuk tidak ada yang berbicara, kecuali ibu yang meminta kalian. Kemudian yang keempat, harus berpakaian yang rapi dan bersih. Tadi setelah selesai olahraga kan, dan ganti baju dan sudah ibu lihat sudah semuanya rapi. Nah, yang kelima, senantiasa menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi tidak ada misal coret-coretan di kertas kemudian kertasnya dibuang sembarangan, tidak ada. Nah, untuk materi hari ini, minggu kemarin Ibu sudah mengajak kalian untuk ke perpustakaan. Kita sama-sama membaca buku yang Ibu suruh adalah buku fiksi, ya kan? Ibu minta kalian untuk membaca, mencari buku fiksi dan membacanya. Nah, meskipun belum selesai sampai tuntas, karena membaca buku itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau buku fiksi itu tebal bukunya mungkin 200 lebih. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak ibu itu nantinya mampu menanggapi dan menganalisis bacaan fiksi. Nah, kemudian tujuan yang kedua, kalian mampu memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Ini tujuan pembelajaran kita. Untuk di SD, nah kita mengingat masa-masa SD kalian. Di SD buku yang pernah kalian baca apa? Buku fiksi. Buku apa kira-kira? Buku dongeng. Masih ingat kan judul dongengnya? Lupa. Yang diingat adalah buku dongeng. Kemudian buku apa lagi? Selain buku fiksi? Komik. Buku apa lagi? Pernah pinjam buku di perpustakaan enggak di SD? Enggak, tapi pernah membaca di perpustakaan. Nah, sekarang anak-anak ibu lihat di depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar dengan judul Laskar Pelangi dan satunya adalah mengamati kehidupan flora dan fauna. Sekarang mana yang termasuk buku non fiksi? Yang mana?
Flora dan fauna. Ini mengamati kehidupan flora dan fauna. Berarti yang sebelahnya termasuk buku fiksi. Nah, alasannya apa nih? Kalian mengatakan bahwa mengamati kehidupan flora dan fauna itu termasuk buku non fiksi. Nyata. Karena nyata. Karena berisikan fakta, pengetahuan, ya kan? Dilihat dari gambarnya pun sudah jelas. Di situ ada gambar kupu-kupu, kemudian ada gambar tumbuhan. Nah, berarti buku ini isinya itu tentang flora dan fauna. Flora itu apa? Flora tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Nah, oke. Nah, kalau sebelahnya Laskar Pelangi, mengapa itu kalian simpulkan bahwa itu adalah buku fiksi? Tidak nyata. Dari mana tidak tahunya tidak nyata? Dari gambarnya. Dari apa lagi? Dari judulnya. Oke. Nah, kita ulang kembali pengertian buku fiksi. Buku fiksi ini buku yang berisikan cerita rekaan. Artinya yang direka-reka saja oleh penulisnya dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Kalian pun itu bisa untuk menulis cerita fiksi. Jadi kalian tinggal menghayal, menuliskan, nah itu nantinya bisa menghasilkan satu cerita. Karena tidak memerlukan, kalian tidak harus kesana kemari mengumpulkan data, tapi cukup duduk, merenung, menghayal, kemudian menuliskan apa yang kalian hayalkan itu. Contoh buku fiksi, ada cerpen, nah, kemudian novel. Tadi yang berjudulkan Laskar Pelangi itu termasuk salah satu novel. Kemudian komik, nah komik yang pernah dibaca apa nih? Conan. Ada lagi? Siapa yang pernah baca komik? Cuma Kiki? Apa lagi? Mengapa suka komik? Karena ada gambarnya. Nah, kemudian selain komik itu ada cerita bergambar. Nah, nanti kita fokuskan di cerita bergambar ini. Kemudian pengertian buku non fiksi. Kalau buku non fiksi ini adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Seperti yang kalian melihat gambar di depan tadi, Laskar Pelangi dan buku Flora dan Fauna, kalian langsung menyimpulkan bahwa Laskar Pelangi itu fiksi dan Flora Fauna itu tadi non fiksi. Buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Berarti buku Flora dan Fauna itu isinya tentang fakta, ya kan? Bagaimana tumbuhan, misal tumbuhan tebu atau hewan-hewan kerbau misalnya. Nah, itu kan ada penjelasannya di dalam buku tersebut. Kemudian berisikan informasi atau wawasan baru. Jadi kalau kita itu ingin mengetahui informasi-informasi terbaru, itu lebih baik kita membaca buku non fiksi. Kalau buku fiksi itu lebih kepada kita itu sebagai hiburan, kan, waktu tinggal kita. Kemudian contoh buku fiksi ini ada geografi. Geografi itu apa? Geografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Misal Presiden Joko Widodo. Nah, Presiden Joko Widodo nanti ada misal kita mau menuliskan biografi dari Presiden Joko Widodo. Nanti kita ini pasti mencari data kapan Presiden kita ini lahir, kemudian bagaimana beliau waktu kecil, besar, sekolah di mana, kemudian pekerjaan beliau apa sebelum beliau itu menjadi presiden. Nanti karir beliau ketika menjadi presiden itu apa, itu juga dituliskan. Sampai akhirnya nanti beliau pensiun, sudah berhenti menjadi presiden, itu dituliskan sampai situ. Kemudian karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini karya tulis yang dibuat berdasarkan data dan fakta
Jadi apabila kalian itu mengamati sesuatu, misal kalian ada pelajaran IPA, disuruh Ibu Nani mungkin nanti mengamati tumbuhan apa gitu. Nah, nanti dari pengamatan, hasil pengamatan kalian itu kalian tuliskan. Jadi karena sudah mengamati, otomatis yang dituliskan itu apa? Hasil pengamatannya, ya kan? Jadi bukan sekedar hayalan. Nah, contoh buku non-fiksi yang terakhir ini adalah jurnal atau majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Ini biasanya ada di majalah-majalah. Nah, lanjut. Ini cerita bergambar. Tadi dari buku contoh buku fiksi, salah satunya adalah buku cerita bergambar. Latih, mana Latih? Tolong bacakan. Apa itu cerita bergambar? Buku bergambar adalah buku yang terdapat teks dan gambar saling mendukung. Oke. Nah, bisa dihayalkan tidak nah, buku bergambar itu seperti apa? Ada teks dan ada gambarnya. Kira-kira itu kalau dari contoh masuk mana tuh? Komik, betul. Nah itu komik salah satunya. Cerita bergambar. Nah kemudian teks dan gambar pada buku itu membantu pembaca, membantu kita itu memahami materi bacaan, kemudian menangkap emosi, nada serta suasana bacaan. Yang sering baca komik itu pasti paham kan? Di dalam komik itu ada tulisan, kemudian ada gambar. Nanti ada gambar yang ekspresinya terkejut, kemudian ada kalimatnya, ya kan? Kalimat yang terkejut itu apa? Nah, kemudian ada nanti di gambarnya itu ekspresi marah, misal ekspresi marah. Kemudian ada lagi teksnya, teks yang menuliskan kalimat dari tokoh tersebut yang menunjukkan bahwa dia sedang marah. Nah, melalui penggambaran gestur ini ada yang tahu nggak? Gestur itu apa? Belum ada yang tahu? Gerak tubuh. Nah, gerak tubuh kita ini disebut dengan gestur namanya. Kemudian ekspresi wajah. Kalau ekspresi wajah paham? Pasti paham kan? Ekspresi wajah kita ketika kita senang itu akan kelihatan dari ekspresi wajah. Ketika kita sedih juga akan kelihatan. Marah juga akan kelihatan. Kemudian komposisi warna. Nah, di dalam buku bergambar itu gambar-gambarnya itu akan berwarna. Nah, jadi susunan warnanya itu macam-macam. Ini misal suasananya lagi bahagia, lagi senang, nanti gambarnya itu pasti akan warna-warna yang cerah, betul sekali. Nah, dari hal-hal tersebut nantinya kita dapat menafsirkan atau dapat memahami emosi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian selain itu, untuk mengetahui suasana dan emosi yang dibangun di dalam cerita itu bisa kita lihat dari pemilihan warna yang ada pada cerita bergambar. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau suasananya senang, nanti gambar yang ditampilkan itu adalah gambar-gambar yang cerah. Kalau suasananya lagi berduka, nanti warna-warna yang ditampilkan adalah warna-warna yang berbeda. Nah, kemudian fokusnya serta gerak benda dalam gambar buku. Memang kalau dalam buku itu tidak ada gerakan seperti film itu ya, tapi nanti ada gerak tubuhnya gitu. Nah, nanti kalau si tokoh dalam cerita bergambar itu sedang marah, mungkin nanti digambarkan oleh penulisnya itu misal sedang gini, tangan di pinggang gitu, sambil ekspresinya marah. Nah, ini contoh cerita bergambar. Asal mula Intan bersembunyi ke dalam tanah. Pernah dengar cerita ini? Nah, apa Intan itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Komandan. Emas. Kemudian ini salah satu perhiasan. Nah, jadi selain emas itu ada intan, ada berlian. Nah, di Kalimantan Selatan
di Martapura itu terkenal dengan intan. Ya, jadi kalau ingin mengambil intan ini, bukan intan kelas 8 ya. Nah, kalau kita ingin mengambil perhiasan intan ini harus menggali dulu karena dia ada di dalam tanah. Nah, ini ceritanya seperti ini. Coba Rafka, bacakan dulu. Pada zaman dulu, Kelihatan kan? Ada, oke. pada zaman dulu benua Banjar ini dianugerahi dengan banyaknya intan yang berserakan di tanahnya. Intan-intan hanya tergeletak di atas tanah seperti batu biasa. Intan-intan ini tempatnya selalu berdekatan dengan sawah tempat manusia menanam padi. Fadil kelihatan kanan? Enggak, kayaknya. Jadi pada zaman dulu di Benua Banjar itu dianugerahi oleh Tuhan dengan banyaknya intan yang berserakan di tanah. Jadi ceritanya itu intan itu tidak di dalam tanah, dia berserakan itu, berhambur. Jadi mau diambil apapun sebenarnya bisa. Kemudian intan ini katanya bersebelahan atau berdekatan dengan sawah tempat manusia menanam padi. Nah, kita lanjutkan apa ceritanya. Nah, lalu pada suatu hari intan ini menantang si padi. Kata intan, siapa yang akan lebih dulu dipilih oleh manusia? Gitu tanya. Nah, lalu mereka si padi merasa tertantang, dia pun setuju. Padi setuju dan mereka menempatkan diri pada pohon-pohon tempat manusia lewat. Kemudian menunggu siapakah yang lebih dipilih oleh manusia. Nah, jadi masing-masing tuh berada di menempatkan diri pada pohon. Jadi karena tubuhnya yang indah berkilau, nah jadi intan ini merasa percaya diri karena dia bentuknya itu kan berkilauan, pasti akan terlihat oleh siapapun itu. Nah, intan sangat yakin manusia akan lebih memilih dirinya. Nah, kemudian akan tetapi saat manusia lewat, ternyata manusia itu lebih memilih membawa padi dibandingkan intan dan meninggalkan intan ini di pohon, masih menunggu di pohon-pohon. Nah, kira-kira apa alasannya manusia itu memilih padi? Ya kan, sedangkan intan bisa tidak langsung dimakan. Tidak bisa. Intan itu baru bisa berfungsi ketika kita ambil, kita jual, kita berikan ke beras. Ya kan? Kalau padi ini langsung akut, langsung kita masak. Kan? Nah, kemudian cerita selanjutnya, intan ini sangat kecewa dan marah. Nah, lalu dia memutuskan untuk mengubur dirinya masuk ke dalam perut bumi, jadi masuk ke dalam tanah. Akhirnya semua intan itu pun hilang dari permukaan tanah, tidak ada lagi yang berserakan. Nah, lalu seiring waktu berlalu, manusia pun mulai mencari intan untuk dijadikan perhiasan. Nah, jadi karena intan ini termasuk perhiasan, jadi selain emas, manusia itu pasti memiliki keinginan untuk menambah perhiasan lagi. Tapi mencarinya itu sangat sulit karena semua intan bersembunyi di dalam tanah. Lalu salah satu syarat untuk mencari intan di tanah Banjar itu adalah jangan membawa padi atau beras, karena katanya saat menambang intan apabila kita itu membawa padi atau beras, maka intan itu tidak mau muncul. Tapi kalau kita tidak membawa beras dan membawa padi, maka intan itu perlahan-lahan dia akan mendekatkan diri sehingga mudah untuk digali. Nah, baik, kita ke materi lagi ya. Nah, dalam buku bergambar itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama itu adalah nada. Nah, apa itu nada? Nada dihasilkan dari percampuran beberapa warna. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, banyak kan warnanya? Nah, macam-macam warna di situ. Tidak hanya ada warna putih saja. Itu maksudnya. Nah, kemudian nada pada gambar itu biasanya mewakili emosi. Apakah emosi itu senang ataupun ceria, optimis, lagi muram atau sedih, atau lagi bahagia. Yang ini disampaikan oleh penulis. Kira-kira cerita apa tuh?
Di kira-kira apa tuh? Menyelamatkan burung. Nah, ini ceritanya kita beri nama saja Andi ya. Jadi ceritanya si Andi ini lagi jalan-jalan. Nah, tiba-tiba ada burung yang jatuh dari sarang, anak burung. Plak. Itu kan ada kayak suara. Ada tulisan plak. Itu kemudian ada ini gambar burung jatuh. Jadi gambar burung jatuh itu bagaimana bunyinya? Plak. Nah, dibunyikan seperti itu. Nah, lalu si Andi ini berkata, ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti dia terjatuh dari sarangnya. Nah, gini, ekspresinya terkejut dan merasa kasihan dengan anak burung yang sudah jatuh dari bawah pohon. Ya. Nah, kemudian si Andi pun mendekat. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Lalu Andi pun memutuskan untuk memanjat pohon tersebut, memanjat pohon dan mengembalikannya ke sarang. Kira-kira di dalam sarang ada burung kecil lagi tidak? Ada anak burung tidak? Ada. Lihat di sini. Nah, kemudian kata si Andi, selamat beristirahat burung kecil. Ekspresinya gimana? Senang. Senang karena apa kira-kira? Menyelamatkan burung. Karena sudah menyelamatkan burung. Nah, kemudian istilah dalam buku bergambar yang kedua adalah fokus. Fokus pada gambar ini ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau paling jelas pada gambar. Jadi dalam buku bergambar itu gambarannya itu tidak menonton kecil-kecil. Misalnya nanti ada yang difokuskan gambar yang terlihat lebih besar. Yang nanti mata kita akan terfokus pada gambar yang ukurannya lebih besar seperti itu. Fokus itu dipilih untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. Mari kita lihat. Nah, Adil makin tidak melihat ya. Dalam tulisannya kecil sekali. Oke, di sini kalau bisa lihat kita ada juga. Ini judul cerita bergambarnya jangan mengotori alam. Jangan mengotori alam. Di sini ceritanya pada suatu hari kami sekeluarga ingin ke Jakarta melalui pelabuhan Bakauheni. Nah, kemudian ini ada siapa kira-kira tuh? Ibu, kakaknya. Ada ibu, ada ayah, kakak, adik. Kalian mengetahui di situ kakak yang mana? Baju pink, yang baju pink. Kenapa kalian pilih itu sebagai kakak? Karena ya, nah di situ fungsinya fokus. Jadi ketika ibu tanya, yang mana kakak? Tidak mungkin kan kalian menunjuk disebut ini dan ini. Kalau ini disebut siapa? Ayah, karena ada cirinya tidak? Ada. Kira-kira apa cirinya? Ayahnya. Nah, kalau ini ibu. Gitu. Jadi fokus pada gambar itu dari bentukannya yang berbeda. Ini otomatis sih adiknya. Nah, lalu kata si adik, ternyata pelabuhan itu banyak orang ya kak? Si adik, lalu kakaknya menjawab, iya, mereka juga menyeberang menggunakan kapal seperti kita. Nah, di sini ada orang yang berwarna dan ada yang tidak. Gitu kan. Kalau yang tidak berwarna itu menunjukkan bahwa banyak sekali orang berkerumun di pelabuhan itu. Nah, kemudian setelah naik kapal, lalu kata si adik nih, pemandangan di laut indah ya kak, gitu. Tapi kenapa banyak sampah? Gitu. Ternyata si adik ini ketika sudah di kapal, dia melihat ke bawah ke laut, dia melihat ternyata banyak sekali sampah di situ. Nah, lalu kata si kakak, itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dilihat dari sini apa yang lebih besar bentukannya? Kapal. Nah, di sini ada sampah yang berserakan. Nah, lalu kata si kakak, kita harus
menjaga laut, kita tidak boleh mengotorinya. Jadi jangan buang sampah ke laut. Oke? Oke, saya kasih tahu kepada adiknya. Lalu si adik menjawab, oke Kak. Nah, itu kira-kira gambar apa? Buku hijau. Iya. Itu ada berapa tokoh di situ? Iya. Ya. Yang paling besar itu disebut apa? Raksasa. Kemudian yang ini anaknya. Ini istrinya. Apa ya? Timun Mas. Betul sekali. Ini salah satu gambar Ibu ambil dari cerita Timun Mas. Masih ingat cerita Timun Mas? Masih. Oke, nah kalau dilihat dari gambar ini, ekspresi si raksasa ini gimana? Marah. Ya kan? Karena apa kira-kira tuh? Marahnya. Karena sampai saat itu si raksasa belum berhasil untuk mengambil anak-anaknya yang bernama Timun Mas. Nah, perjanjiannya apa? Si raksasa itu mau mengambil dan memakan Timun Mas. Lalu ekspresi Timun Mas gimana? Takut, ya kan? Nah, ekspresinya takut. Lalu dia bersembunyi di belakang ibunya. Ada tidak di sini tulisan atau teksnya? Tidak. Tapi mengapa kalian tahu bahwa si raksasa ini lagi marah? Si Timun Mas lagi dari ekspresinya. Kemudian selain dari gambar itu, Nak, dalam cerita bergambar itu kita juga bisa memahami emosi dari melewat kalimat. Nah, jadi selain dari gambar, kita bisa memahami emosi tokoh itu berdasarkan kalimat-kalimat yang ada pada teks. Nah, di sini dicontohkan perasaan Warno. Warno itu siapa? Nama orang. Tokohnya adalah Warno. Perasaan Warno saat itu adalah takut dan tegang. Kalimat yang menunjukkan bahwa Warno ini lagi takut dan tegang itu, lahar itu mengerikan dan menakutkan. Datangnya seperti suara air bah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kata Warno. Nah, jadi saat itu si Warno ini lagi ketakutan dan tegang karena melihat lahar yang begitu mengerikan dan menakutkan. Jadi tanpa ada perlu gambar, kita bisa tahu bahwa si Warno itu lagi ketakutan dari apa? Dari kalimatnya. Nah, satu lagi, perasaan si Warno itu lagi prihatin dan kasihan. Kalimat yang ditunjukkan, suara itu teriakan orang minta tolong untuk diselamatkan dari air bah. Nah, jadi Warno ini prihatin dan kasihan karena ada orang-orang yang meminta tolong, minta diselamatkan. Baik, sampai sini anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah dipahami penjelasan Ibu? Untuk selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 ini ada Kiki, Novi, dan Kita. Kelompok 1 nanti boleh sebelah sini. Kemudian kelompok 2 Yulia, Naisa, Ramadhani, dan Syifa. Kelompok 3 Niswa, Lauda, dan Sofia. Kemudian kelompok 4 Dika, Tori, Azam, dan Nabil. Kelompok 5 Bakri, Dika, dan Fadil. Kelompok 6 Arif, Raka, dan Setiawat. Dan kelompok terakhir karena saya anak tidak ada, jadi cukup 3 orang. Ya, saya dan saya. Ya, silakan tanpa ada keributan, silakan bentuk kelompok. Jadi jangan banyak suara. Silakan. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meja kalian tidak perlu diangkut. Meja
badan yang bergerak. Jadi meja dan kursi saja yang bergerak.
itu menunjukkan soal yang jawabannya di kolom seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian mencari per bab. Per bab itu ini kan ada 7 bab. Jadi setiap bab itu kalian cari salah satu contoh di antara sekian banyak kalimat itu, perasaan tokoh kita. Perasaan tokoh kita, apakah dia lagi sedih atau dia lagi senang. Nah, kalimatnya itu yang mana? Itu nanti dituliskan. Bab 1 itu sudah dituliskan sebagai contoh. Berarti apa sih? Benda. Ibu beri waktu 20 menit. 20 menit ya. Ya nanti setelah selesai kita presentasi. Gini.
Langsung senang tuh ketemu kain. Niki dong. Ini sudah ketemu cuma satu. Perasaannya sedang takut, panik, dan kesepian. Kan apa? Kalian baca kalian kemarin sampai dari kalimat
Mana kamu? Kumpulan dari kelompok 1 silakan. Yang lain dengarkan, sudah berhenti bekerja. Bekerja fokus ke melawannya. Siapakah kami dan pada cerita di atas? Dua orang yang terjebak di lubang susah. Karena apakah yang dialami pada cerita ini? Gelombang besar. Pada beberapa besar lagi pada bab pertama. Tidak, kita tidak merasa baik. Dia mengelak dari kerokan jiwa. Ini adalah salah satu perkara pada bab 2. Apa kita merasa baik? Karena kita akan kehilangan wajah.
menunjukkan hal tersebut. Tidak, mereka berteriak keras. Mereka pasti hidup. Aku akan mencari mereka. Bab 3. Perasaan tak sedih. Kalimat yang menunjukkan hal tersebut. Bagaimana kalau kamu membantu Cikla memperbaiki Jala? Utang langsung merengut. Dia tidak ingin mendekati Jala. Jala menanyakan kepada ayahnya. Bab 4. Perasaan Utang, senang dan kecewa. Utang tersenyum sendiri, membayangkan semua. Tiba-tiba kita melihat seorang anak laki-laki yang mirip dengan Jala. Beri tepuk tangan dulu. Ada yang berbeda. Ya, yang lain yang angkat. Ya, nomor 1. Dua, perasaan tidak senang. Kalimatnya apa? Kita membanding semua buatannya. Oke, cuma dapat 1. Saya dapat 1. Ya, tekan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk. Jadi kelompok 1 tadi dapat berapa bab? 3 bab. Ya, sudah 3 bab. Ya, kelompok 3 menjadi 1. Baik. Lanjut silakan kelompok 3. Kita adalah manusia dan itu adalah pohon apa? Ya, itu. Yang 2. Yang lain jangan garis keluar. Tiganya remuk. Kecewa. Sebab keempat kita merasa senang.
Pada beberapa bencana ini dikisahkan satu tidak kita merasa dekat saja, dia menganggap menimbulkan ciklon ini adalah salah satu bagaimana ada dua mengapa kita merasa demikian, karena kita tidak merasa baik-baik saja. Biasa. Perasaan kita takut dan khawatir. Beri tepuk tangan untuk Bapak Pramuka. Jadi 100% berhasil menyelesaikan peraudan siswa dan Cynthia. Berapa lain untuk yang sudah kelompok lain untuk kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk biasanya untuk kali ini kelompok yang berhasil ini sudah di penghujung pelajaran untuk hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ini? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang gambar. Yang mana dari cerita bergambar itu kita bisa mengamati apa? Gambar dan cerita yang ada dalam teks tersebut, ya kan? Dari mana saja kita bisa mengamati emosi tokoh, perasaan tokoh, dari ekspresi si tokoh. Kemudian yang kalian kerjakan tadi, bisa tidak kalian mendapatkan emosi tokoh dari kalimat-kalimat yang pada saya? Ya. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.